Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Fadoli. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial mengenai penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS berbasis OB. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu membuka template RPS terlebih dahulu. Setelah itu, kita juga siapkan spreadsheet yang sudah disusun oleh Prodi Sistem Informasi. Jika dua file ini sudah terbuka, langkah selanjutnya kita lihat pada bagian yang masih kosong, seperti mata kuliah, kode, rumpun MK, bobot, semester, dan tanggal penyusunan. Hal ini bisa kita isi sesuai dengan apa yang ada pada spreadsheet pada sheet ke-8 dan sheet ke-11. Jika kita sudah menemukan yang kita inginkan, kita bisa melihat contoh yang sudah ada seperti yang sudah saya buat pada RPS mata kuliah agama. Pada mata kuliah terisi agama, kode AB110, rumpun MK MKWU, bobot 3, semester 1, dan tanggal penyusunan 22 Juli 2025. Selain itu, untuk bagian dosen pengembang RPS, koordinator MK, dan K-Prodi, kita bisa sesuaikan dengan apa yang sudah disepakati atau di SK-kan. Kebetulan pada mata kuliah agama untuk dosen pengembang RPS ada 2, yaitu Ibu Fitriani dan saya sendiri Muhammad Irfan Fadoli. Sedangkan untuk koordinator RMK, kebetulan saya sendiri yaitu Muhammad Irfan Fadoli. Sedangkan untuk Kaprodi Sistem Informasi yaitu Bapak Abdul Rozak. Langkah selanjutnya untuk mengisi capaian pembelajaran yaitu meliputi CPL Prodi, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK kita lihat pada spreadsheet yang telah disiapkan Prodi. Di sini Prodi sudah memetakan CPL, CPMK, dan sub CPMK di setiap mata kuliah. Kita tinggal ikuti saja, seperti contoh pada mata kuliah agama, yaitu terdapat 2 CPL, CPL 10 dan CPL 11. Selanjutnya, 2 kode tersebut untuk kita melihat deskripsinya bisa kita lihat pada sheet ke-3. Di dalam sheet ketiga ini kita bisa copy deskripsi CPL dan juga kode yang sudah kita ketahui bahwa mata kuliah agama hanya memiliki 2 CPL, yaitu CPL 10 dan 11. Sehingga didapati untuk CPL mata kuliah agama akan terisi CPL 10 dan CPL 11 dengan deskripsi berikut. Sedangkan untuk CPMK, kita bisa lihat kembali pada spreadsheet sheet ke-15, yaitu terdapat 4 CPMK pada mata kuliah agama, CPMK 10.1, CPMK 10.2, CPMK 11.2, dan CPMK 11.3. Untuk mengetahui deskripsi dari CPMK tersebut, kita bisa cek pada sheet ke-13. Dalam sheet ke-13 ini terdapat
deskripsi dari CPMK yang dimaksud. Setelah itu, kita tinggal copy saja sesuai dengan CPMK yang tadi telah dipetakan ke RPS yang akan kita buat. Sehingga didapatkan hasil CPMK pada mata kuliah agama, yaitu CPMK 10.1, CPMK 10.2, CPMK 11.2, dan CPMK 11.3 dengan deskripsi berikut. Setelah itu, untuk pengisian sub CPMK, kita bisa kembali pada spreadsheet tadi, kembali pada sheet ke-15. Untuk deskripsi sub CPMK sendiri sudah tertera pada spreadsheet sheet 15 ini, tinggal kita sesuaikan saja dan kita copy ke RPS yang akan kita buat, sehingga didapatkan pada RPS mata kuliah agama sebagai berikut, yaitu sub CPMK 10.1.1, sub CPMK 10.1.3, sub CPMK 10.2.1, sub CPMK 11.2.1, sub CPMK 11.2.5, sub CPMK 11.2.6, sub CPMK 11.2.7, dan sub CPMK 11.3.1. Sehingga semua yang termuat pada sub CPMK ini terdapat juga pada CPMK di atasnya, dan semua CPMK yang ada di atasnya juga termuat dalam CPL, sehingga terdapat keberlangsungan antara CPL hingga sub CPMK. Setelah itu, kita mengisi korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Untuk mengisi korelasi CPMK terhadap sub CPMK, kita kembali lagi pada spreadsheet, yaitu sheet ke-15. Yang kita ambil hanya kodenya saja, CPMK dan sub CPMK. Setelah itu kita kopikan sehingga akan terbentuk seperti ini, yaitu CPMK di sebelah kiri dan sub CPMK di bagian atas. Untuk mengisi checklistnya, kita lihat pada CPMK terlebih dahulu. Seperti contoh yang pertama, CPMK 10.1. Kita lihat pada sub CPMK mana saja yang memuat CPMK 10.1, yaitu terdapat pada sub CPMK 10.1.1 dan juga sub CPMK 10.1 dan .3, sehingga kita contreng saja hanya pada dua kolom ini. Begitu pula dalam mengisi kolom-kolom yang lain, seperti satu contoh lagi, yaitu sub CPMK 10.2 yang memuat CPMK 10.2 hanya sub CPMK 10.2.1 saja, sehingga hanya terdapat satu checklist. Terdapat beberapa cara dalam mengisi deskripsi singkat mata kuliah, bahan kajian, pustaka, baik pustaka utama maupun pustaka pendukung, serta mata kuliah syarat. Langkah yang pertama yaitu bisa menyesuaikan dengan RPS sebelumnya yang sudah ada. Jika memang ingin merubah secara keseluruhan, bisa juga dilakukan dengan cara melihat buku panduan kurikulum berbasis OB yang diterbitkan oleh Aptikom 2023. Di dalamnya sudah jelas terdapat bagaimana cara mengisi deskripsi singkat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan bahan kajian, pustaka, dan mata kuliah syarat. Namun, terdapat juga kebebasan
dalam mengisi pada bahan kajian dan pustaka. Bisa diisi sesuai dengan yang buku ataupun pustaka yang menurut Bapak Ibu recommended atau menurut Bapak Ibu menjadi bahan acuan atau buku induk. Sedangkan cara kedua dalam mengisi deskripsi singkat mata kuliah kita bisa lihat pada deskripsi sub CPMK. Di sini sub CPMK kita paste atau kita tempel pada bagian deskripsi singkat, hanya saja kita tambahkan sedikit kata atau kalimat sehingga akan terhubung satu sama lain. Seperti contoh pada RPS agama berikut. Untuk deskripsi singkatnya kurang lebih seperti ini, yang ini juga memuat dari deskripsi pada sub CPMK. Sedangkan bahan kajian dan materi pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga mengenai pustaka. Untuk dosen pengampu yaitu ada 2, Ibu Fitriani dan saya sendiri Muhammad Irfan Fadoli, dan untuk mata kuliah syarat termasuk wajib. Selanjutnya, untuk mengisi tabel berikut yang berisi minggu kemampuan akhir tiap tahapan belajar, penilaian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa, materi pembelajaran, dan bobot penilaian, ada 2 cara. Yang pertama yaitu menyesuaikan pada RPS sebelumnya, tinggal merevisi atau melengkapi, atau yang kedua bisa dilihat pada buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi edisi kedua mulai dari halaman 43. Sehingga nanti didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang kolom minggu ini bisa dikatakan disesuaikan dengan kebutuhan, bisa 1-2 minggu atau lebih atau cukup sekali saja. Begitu pula dengan kemampuan akhir tiap tahapan yang berisi sub CPMK. Dalam mengisi satu sub CPMK tidak ada batasan minggunya. Bisa 1 kali pertemuan ataupun lebih. Nah, begitu pula mengenai mengisi indikator, kriteria dan teknik, lalu metodenya apakah luring atau daring, materi pembelajaran atau pustaka, dan bobotnya semua sudah ada pada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi edisi kedua mulai halaman 43. Dan itu juga kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan atau yang ingin Bapak Ibu tuliskan di RPS berikut. Jika sudah selesai mengisi pada tabel berikut, lalu kita langsung menuju pada tahap akhir, yaitu bagaimana mengisi pada bagian portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa. Dalam kita menentukan penilaian dan evaluasi, kita bisa kembali lagi kepada spreadsheet pada sheet ke bagian akhir atau bagian ke 13, 13A, sheet 11, dan juga sheet jenis penilaian dan bobot CPL. Di sini sudah ada komponen evaluasi dan juga hasil akhir, sehingga nanti didapatkan sebagai contoh berikut, yaitu contoh pada minggu kedua terlaksana CPL 4 apabila ada, jika tidak ada berarti hanya CPL 1
Lalu selanjutnya pada penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah, pada CPL 1 nilai capaiannya 100, ketercapaiannya 80 misalnya, dan seterusnya. Sehingga pada bagian evaluasi ini juga sudah ada teknik atau pedomannya sendiri, tinggal disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat oleh prodi pada spreadsheet berikut. Mungkin itu saja video tutorial singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna, dan apabila ada pertanyaan, masukan, kritik, dan saran, saya sangat terbuka sekali. Bisa disampaikan langsung kepada saya, Muhammad Irfan Fadoli, dosen mata kuliah agama Prodi Sistem Informasi. Sekian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.